Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan Alkitab setahun dari kitab Nehemia pasal 10 sampai pasal 13. Saya akan baca pasal 10 ayat 28 sampai 29. Dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaran Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Di pasal 10 ini latar belakang dengan pasal 9, bagaimana Nehemia mengajak seluruh umat Israel, baik orang Lewi, para Yehuda, orang-orang yang bertugas di dalam bait suci, karena saat itu bait suci, saat itu tembok-tembok Yerusalem sudah roboh. Kemudian Nehemia diutus untuk membangun tembok Yerusalem. Dan kemudian Nehemia mengajak seluruh umat Israel untuk mereka mengadakan permohonan doa. Mereka mengadakan doa dan puasa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dan di pasal yang ke-11 itu adalah daftar penduduk Yerusalem. Di pasal 12 para imam dan orang Lewi. Dan di pasal 13 kesetiaan Nehemia kepada hukum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tentu Nehemia dia adalah seorang yang mempunyai jabatan yang penting dalam pemerintahan Raja Artasasta pada saat itu. Dia juga adalah seorang kepala daerah atau bupati. Tapi di tengah kesibukannya sebagai seorang pejabat, dia menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia juga seorang pemimpin yang rendah hati. Dia seorang pemimpin yang care dengan kepentingan bangsanya, bangsa Israel. Dan dia juga melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk turut serta dalam pembangunan tembok Yerusalem. Nah, apa yang kita bisa dapat dari teladan Nehemia? Nehemia bukan hanya merancangkan satu rencana, tapi dia terlibat dalam perencanaan itu. Ada istilah ora et labora. Dia tidak hanya jadi seorang pendoa, tapi dia juga adalah seorang yang ikut bekerja untuk membangun tembok Yerusalem. Tuhan memberikan dia hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya dengan penuh keberhasilan. Nah, dalam kehidupan kita juga sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita mungkin mengalami ada banyak kendala-kendala dalam pelayanan, tapi kita ikuti teladan Nehemia. Dia seorang yang suka berdoa. Dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dia juga seorang pemimpin yang care dan rendah hati. Sehingga dalam setiap tugas dan pelayanannya yang dia lakukan, dia diberkati Tuhan. Dan di pasal 13 itu adalah kesetiaan Nehemia kepada hukum. Dia ingatkan kembali kepada orang Israel, orang Lewi, supaya mereka tetap kembali melakukan perintah Tuhan. Kalau orang Lewi, mereka mungkin sudah melakukan tugas mereka dengan tidak sepenuh hati, karena mereka tidak mengalami kesejahteraan saat itu ya. Tapi kemudian Nehemia memulihkan kembali keadaan itu. Orang-orang Yehuda, mereka ditegur untuk kembali rajin memberikan perpuluhan, karena perpuluhan itu dibawa untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita juga mesti belajar untuk tahu mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kita juga terapkan itu dalam pelayanan kita kepada jemaat.
untuk mereka juga mau rajin memberi perpuluhan, dan mereka juga mau hidup takut Tuhan, hidup kudus, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.